Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Hasan Muslihat dengan NIM 231330015. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video learning journal seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu kali ini saya membuat video learning journal pada pertemuan ke-7 kemarin. Pada hari Selasa, kelompok 5 sudah menyampaikan pemaparan materinya dengan sangat baik ya teman-teman semua ya, pada mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu langsung oleh Dr. Adi Kusuma. Nah, kelompok 5 kemarin itu sebagai kelompok terakhir yang mempresentasikan materi kita pada semester 4 kali ini gitu ya teman-teman ya. Nah, tanpa panjang kali lebar, di sini saya akan mengulas seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu tujuan saya yaitu membuat previewan materi atau pengulasan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya pada kelompok 5 kemarin. Nah, langsung saja teman-teman, pada kelompok 5 kemarin di situ mereka memberikan judul mengenai menjelajahi ragam karya penulisan jurnalistik dan akademik. Nah, di sini saya akan sedikit mereview atau mengulas materi yang sudah mereka sampaikan teman-teman kepada teman-teman mahasiswa KPI 4A. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian daripada karya jurnalistik, karya penulisan jurnalistik dan akademik. Ya, dari karya penulisan jurnalistik itu ya teman-teman ya. Nah, karya penulisan jurnalistik merupakan hasil dari proses jurnalistik yang mencakup pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebaran, yang dimana setelah dikumpulkan dan juga ditulis dalam penyuntingan, kemudian itu disebarkan kepada khalayak umum gitu ya teman-teman, melalui unsur-unsur di dalam pembuatan penulisan berita, penulisan jurnalistik, kode etik jurnalistik gitu ya. Nah, kemudian itu masuk pada kedua, yaitu karya penulisan akademik, yang dimana karya penulisan akademik ini adalah tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis, yang dimana sistematis ini yaitu secara logis untuk mengkaji suatu permasalahan berdasarkan data teori yang relevan. Nah, seperti yang sudah dipaparkan teman-teman oleh kelompok 5 kemarin, bahwasannya karya penulisan akademik ini adalah karya ilmiah, yang dimana ilmiah ini yaitu disusun secara sistematis melalui yang logis tentunya teman-teman, dan dikaji bersama-sama gitu teman-teman. Nah, masuk ke dalam jenis-jenis karya penulisan jurnalistik dan akademik, yang dimana itu ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu ada makalah. Menurut KBBI, makalah diartikan dalam dua hal. Yang pertama yaitu tulisan esai tentang suatu fokus yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum. Kemudian pengertian yang kedua yaitu sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah dan perguruan tinggi. Nah, nampaknya pengertian kedua ini cocok pada kita kalangan mahasiswa ya, karena sangat betul sekali bahwasannya makalah ini yaitu karya tulis ilmiah yang mahasiswa ini sering digunakan untuk laporan hasil kajian atau hasil riset yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun pelajar. Nah, masuk ke dalam karakteristik makalah teman-teman. Yang pertama yaitu menggunakan substansi ilmiah. Yang kedua yaitu memiliki struktur yang teratur. Yang ketiga yaitu ditulis dengan bahasa yang jelas dan kohesif. Yang keempat yaitu bersifat objektif. Yang kelima yaitu disusun berdasarkan analisis mendalam. Kemudian yang kelima yaitu sistematis. Yang terakhir yaitu mengacu pada referensi. Nah, setelah dari karakteristik tersebut, barulah kita bisa membuat makalah sesuai dengan yang disampaikan oleh kelompok 5 kemarin gitu ya teman-teman ya. Kemudian masuk kepada jenis-jenis makalah teman-teman. Jenis-jenis makalah ada banyak sepertinya, tapi di sini saya hanya bisa menjelaskan beberapanya saja. Yang pertama yaitu makalah kerja, kemudian yang kedua yaitu makalah kajian, yang ketiga yaitu makalah ilmiah teman-teman. Dari sekian banyaknya makalah yang mungkin itu saya pahami, yaitu makalah kajian, yang dimana makalah kajian ini seringkali digunakan mahasiswa untuk sebagai bahan presentasi, kemudian sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen gitu teman-teman. Masuk pada artikel teman-teman.
Di dalam penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kelompok kelima kemarin, artikel ini menurut KBBI adalah tulisan yang komprehensif, seperti karya tulis yang dapat ditemukan di majalah, laporan berita, surat kabar, atau media lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh KBBI, bahwasanya artikel ini adalah tulisan yang komprehensif, yang dimana karya tulis ini sering kita temukan di majalah, laporan berita, surat kabar, atau media lainnya. Karena seperti yang kita ketahui, artikel ini yaitu menempatkan nama penulis di bawah judul artikel. Yang kemudian artikel ini mengangkat gagasan yang menyangkut kepentingan pembaca, gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita melihat artikel ataupun tulisan-tulisan yang ada di media atau di media cetak, kemudian dia ada penulis di bawah judulnya, kemudian ia mengangkut gagasan yang menarik kepentingan pembaca, itu adalah artikel teman-teman. Kemudian di dalam artikel tersebut harus berdasarkan fakta teman-teman. Kalau misalkan ia tidak berdasarkan fakta, maka itu tidak artikel teman-teman. Nah, kemudian masuk ke dalam jenis artikel teman-teman. Ada beberapa jenis artikel. Yang pertama yaitu artikel review produk, kemudian yang kedua yaitu artikel opini, kemudian yang ketiga yaitu artikel yang berisi analisis teman-teman, kemudian yang ketiga yaitu artikel gaya hidup. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan materi sudah disampaikan langsung oleh kelompok 5 kemarin teman-teman. Nampaknya cukup sampai sini saja video learning journal kita kali ini. Mungkin jika teman-teman ingin bertanya mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi mengenai beragam karya, penulisan karya jurnalistik dan akademik, bisa saja tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai video learning journal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.